Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dengan apakah kita menilai sebuah keluarga yang dikenan Tuhan? Apakah dengan keberhasilan, memiliki harta melimpah, memiliki kekuasaan atau jabatan, atau kesalehan hidup? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita perhatikan. Mungkin ada salah satu pertanyaan ditujukan kepada kita. Bagaimana kita menyikapinya pertanyaan-pertanyaan itu? Melalui bacaan Amsal pada hari ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana hidup berhikmat dimulai dari keluarga. Saudara, nas yang kita baca hari ini dari Amsal pasal 13 ayat 12 sampai ayat 25. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa yang mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Saudara, penulis Amsal dengan jelas memperlihatkan bahwa seorang anak yang memiliki hati yang bijaksana dan cakap adalah hasil didikan dalam sebuah keluarga. Pendidikan yang baik seharusnya pertama-tama dimulai dari keluarga. Orang tua memiliki peranan sangat besar dalam mendidik anaknya. Ketika di rumah, anak-anak harus dilatih untuk mengenal dan menaati perintah-perintah firman Tuhan. Jikalau anak-anak kedapatan tidak sesuai tatanan kehidupan atau melanggar firman Tuhan, anak itu seharusnya diberi teguran atau peringatan atas kesalahannya. Anak-anak perlu diajari tentang berkata-kata yang benar dan tepat. Perilaku dalam pergaulan yang benar, semua ini tentu di dalam hikmat Tuhan, supaya kehidupan sang anak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian penulis Amsal menggambarkan mengenai kata tongkat pada ayat 24. Yang dimaksud kata ini lebih tepat kata koreksi, bukan diartikan sebagai penggunaan kekerasan dalam mendidik anak. Karena kata ini dalam bahasa Ibrani, kata tongkat ini juga dapat diartikan sebagai koreksi. Maka lebih tepat orang tua untuk saat ini, yaitu mengoreksi dan mendisiplinkan anaknya agar mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, supaya hidupnya tidak menjadi cemooh. Seorang anak tidak mendapat didikan dalam koreksi dan disiplin yang benar dan tepat,
maka sang anak hidupnya sesuka hati dan pikirannya, bahkan ia tidak takut melanggar firman Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita pada saat ini? Sudahkah kita mendidik anak-anak dengan benar dan tepat sesuai firman Tuhan? Pertanyaan ini perlu kita gumulkan bersama. Dengan pertolongan hikmat Tuhan, dengan demikian keluarga kita dibangun di atas firman Tuhan dan keluarga diberkati Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas pendidikan Tuhan kepada kami melalui hikmat-Mu. Kami dimampukan untuk membangun sebuah keluarga yang dikenan Tuhan, supaya kami bertanggung jawab atas anak kami, dan kami dimampukan untuk mendidik anak dengan baik sesuai kehendak-Mu, sehingga keluarga kami menjadi berkat dan menyaksikan kasih Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.